Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita masih melanjutkan diskusi di pokok bahasan pembelahan sel. Di bagian 3 ini, kita akan berdiskusi lebih mendalam tentang proses gametogenesis yang meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Apa yang dimaksud dengan gametogenesis? Ya, gametogenesis adalah proses pembentukan gamet, baik itu berupa sel telur atau ovum dan berupa sel sperma. Gametogenesis berlangsung di dalam gonad atau dalam organ kelamin. Seperti yang tadi sudah disebutkan, gametogenesis terdiri atas dua macam, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Kalau spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa, sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Proses ini berlangsung di tubulus seminiferus pada testis. Pada manusia, spermatogenesis membutuhkan waktu 74 hari. Ini dari mulai proses sampai selesai dihasilkan spermatozoa itu membutuhkan 74 hari. Proses spermatogenesis terdiri atas 4 tahapan proses. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembelahan mitosis. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembelahan meiosis. Tahapan yang ketiga adalah tahap spermiogenesis dan yang terakhir adalah tahap spermiasi. Kita mulai dari tahap yang pertama dari spermatogenesis adalah tahap mitosis. Jadi sebenarnya dalam proses pembentukan gamet itu juga melibatkan pembelahan mitosis. Mitosis terjadi ketika spermatogonium yang berkromosom diploid, jadi spermatogonium itu terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Membrannya tubulus seminiferus itu spermatogonium berproliferasi atau memperbanyak diri melalui pembelahan mitosis. Jadi menjadi spermatogonium yang jumlahnya lebih banyak gitu. Itu masih menggunakan pembelahan mitosis. Untuk selanjutnya spermatogonium akan melanjutkan diferensiasi menjadi spermatosit primer. Ini sudah mengawali pembelahan meiosis. Ini adalah gambar testis anak-anak beserta tubulus seminiferus, kantung-kantung seminiferus yang terdapat di dalam testis. Ini gambaran mikroskopis yang lebih jelas tentang tubulus seminiferus. Membran dalam suatu tubulus seminiferus disebut membran basalis. Disinilah di dekat membran basalis inilah terdapat spermatogonium yang tadi melakukan pembelahan mitosis untuk memperbanyak diri, menghasilkan spermatogonium yang lain. Nah, ini kalian perhatikan, ini membran basalis dalam diagram yang lebih jelas. Yang paling tepi, paling dekat dengan membrana basalis adalah spermatogonium. Kemudian semakin ke tengah, ini semakin matang atau tahapnya semakin lebih matang, yaitu spermatosit primer. Kemudian semakin ke dalam dari tubulus seminiferus ada spermatosit sekunder, dan lebih ke dalam lagi ada spermatid, dan yang ke paling dalam ada spermatozoa. Oke, kita lanjutkan dengan tahapan yang kedua. Ini masih sudah ada kaitannya dengan gambar sebelumnya anak-anak. Tahap yang kedua setelah spermatogonium memperbanyak diri dalam proliferasi menghasilkan spermatogonium dalam jumlah yang banyak melalui pembelahan mitosis, maka dilanjutkan dengan pembelahan meiosis. Ya, jadi spermatosit primer yang kromosomnya 2N ini hasil perkembangan dari spermatogonium membelah pada meiosis 1.
membentuk 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini kromosomnya sudah haploid atau N. 2 spermatosit sekunder yang kromosomnya N ini melanjutkan pembelahan meiosis 2 menjadi 4 spermatid. Jadi pembelahan meiosis dimulai dari spermatosit primer sampai menjadi spermatid. Kalian perhatikan, ini spermatogonium ya, mengalami pembelahan mitosis untuk berproliferasi, kemudian berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer menyelesaikan pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder. Untuk selanjutnya, spermatosit sekunder menyelesaikan tahap meiosis 2 menghasilkan 4 spermatid. Spermatid ini belum merupakan sperma yang matang ya anak-anak. Spermatid ini akan mengalami proses spermiogenesis menghasilkan spermatozoa. Kita langsung melanjutkan diskusi di tahap yang ketiga dari spermatogenesis, yaitu spermiogenesis. Masing-masing spermatid mengalami maturasi atau pematangan menjadi spermatozoid atau spermatozoa, atau seringkali kita singkat dengan sebutan sperma saja. Sperma berukuran 60 mikrometer. Tubuh sperma terdiri atas bagian kepala, leher, dan ekor. Di kepala terdapat nukleus dan dilapisi oleh akrosom. Akrosom ini mengandung enzim yang nanti berfungsi untuk menembus zona pelusida pada ovum. Pada bagian leher sperma mengandung banyak mitokondria yang memproduksi ATP untuk pergerakan. Perlu kalian ketahui bahwa spermatozoa itu merupakan suatu sel yang aktif bergerak. Ya, ini adalah gambar spermatozoa. Anak-anak kalian bisa melihat kepala ada di bagian depan, disitulah terletak nukleus atau inti sel. Dalam diagram ini adalah bagian-bagian dari spermatozoa, ada bagian kepala, mengandung nukleus dan di ujung depannya ada akrosom, kemudian ada bagian leher, di dalam leher ini terkonsentrasi mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsinya untuk apa? Untuk pergerakan spermatozoa. Kemudian sisa membran sel ini tersisa membentuk ekor di belakang leher. Ini bagian-bagian dari spermatozoa. Setelah mengalami spermiogenesis, spermatid matang menjadi spermatozoa. Apa yang akan terjadi pada spermatozoa? Akan mengalami proses berikutnya yaitu spermiasi, yaitu pelepasan sperma yang sudah dewasa keluar dari testis. Ini keluar dari testis itu melalui apa? Yang pertama lumen tubulus seminiferus atau rongga di tengah tubulus seminiferus, kemudian menuju tubulus recti atau saluran yang lurus, kemudian dilanjutkan menuju anyaman saluran testis atau rete testis, dan terakhir dilanjutkan ke ductus efferent. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot-otot saluran sperma yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini adalah tahapan spermatogenesis anak-anak mulai dari tahapan spermatogonium, kemudian mengalami mitosis, kemudian selanjutnya diferensiasi menghasilkan spermatosit primer, kemudian selanjutnya spermatosit primer menyelesaikan meiosis 1 menghasilkan spermatosit sekunder menyelesaikan meiosis 2 menghasilkan spermatid, dan spermatid mengalami pematangan atau spermiogenesis menghasilkan spermatozoa atau sperma yang matang. Oke, gametogenesis yang kedua anak-anak adalah oogenesis. Ini adalah proses pembentukan ovum dan berlangsung di ovarium. Oogenesis dimulai saat kehidupan janin sebelum lahir, setelah lahir, masa pubertas hingga masa produktif sebelum menopause. Jadi oogenesis itu berlangsung dalam waktu yang lama bagi kehidupan manusia.
Kalau spermatogenesis tadi terdiri atas 4 tahapan, maka oogenesis terdiri atas 3 tahapan. Jadi yang tahapan yang pertama yaitu oogenesis pralahir, tahapan yang kedua adalah oogenesis pasca lahir, dan tahapan yang ketiga adalah oogenesis pasca pubertas. Kita mulai satu persatu dari oogenesis pralahir ini. Proses oogenesis yang berlangsung ketika janin belum lahir. Pada tahap ini, oogonium yang memiliki kromosom diploid berproliferasi dengan pembelahan mitosis atau memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis sehingga membentuk 6 sampai 7 juta oosit primer yang masih punya kromosom 2N atau diploid. Oosit primer tersebut akan tetap berada di tahap profase 1, berarti di meiosis 1 setelah lahir sehingga masa sebelum pubertas. Setiap oosit primer diselubungi oleh selapis sel-sel yang disebut folikel primordial. Seiring bertambahnya usia, sebagian folikel primordial itu terdegenerasi atau mengalami kerusakan sehingga jumlahnya akan menurun. Ini adalah gambar folikel mulai dari folikel primordial, nanti akan berkembang menjadi folikel primer, selanjutnya menjadi folikel sekunder, kemudian sampai pada akhirnya terjadi peristiwa ovulasi, di mana nanti folikel akan berubah menjadi korpus luteum. Kita lanjutkan di tahapan yang kedua, oogenesis, yaitu oogenesis pasca lahir. Nah, pada saat lahir, jumlah folikel primordial itu tinggal sekitar 2 juta. Jadi kalau di pralahir tadi masih 6-7 juta, ketika lahir tinggal 2 juta. Pada usia 7 tahun berkurang lagi, jumlahnya tinggal sekitar 300.000. Dan pada saat pubertas berjumlah 50.000 sampai 100.000. Tetapi hanya 350 sampai 400 folikel primordial yang akan berkembang. Nah, pada saat seorang wanita mencapai usia pubertas, maka folikel primordial akan berkembang menjadi folikel primer, kemudian folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder. Setiap bulan dihasilkan 20 sampai 50 folikel sekunder, tetapi hanya satu yang matang dan bisa diovulasikan. Yang lainnya terdegenerasi atau rusak, mengalami kerusakan. Sebelum ovulasi, oosit primer yang memiliki kromosom 2N atau diploid dalam folikel yang matang akan mengalami pembelahan meiosis 1 dengan pembagian yang tidak sama, menghasilkan 2 sel yang ukurannya tidak sama. Yang besar itu disebut oosit sekunder. Ini kromosomnya sudah haploid ya anak-anak. Dan yang berukuran kecil disebut badan polar atau badan kutub dengan kromosom yang sama juga haploid, tapi sitoplasmanya lebih sedikit sehingga ukuran badan polar itu lebih kecil daripada oosit sekunder. Anak-anak, ini adalah gambaran ovulasi ketika oosit sekunder keluar dari ovarium dalam proses ovulasi. Ini adalah tahapan ovulasi anak-anak. Untuk selanjutnya, setelah mengalami ovulasi, oosit sekunder akan melanjutkan ke metafase 2 kemudian berhenti. Berarti ini sudah mulai di meiosis 2 ya anak-anak. Oosit sekunder kemudian membebaskan diri dari sel-sel yang menyelubunginya dan terdorong ke permukaan ovarium yang disebut dengan ovulasi. Jadi ovulasi itu terjadi ketika sel telur dalam tahap oosit sekunder di metafase 2 atau meiosis 2. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, maka pembelahan meiosis akan berlanjut menghasilkan ootit dan badan polar yang kedua, sama-sama kromosomnya haploid. Ootit akan berkembang menjadi ovum yang matang.
Sedangkan badan polar kedua bagaimana nasibnya? Biasanya badan polar itu akan segera terdegenerasi karena mereka kekurangan nutrisi dan bahan-bahan untuk melanjutkan kehidupan sel. Ini karena sebagian besar sumber daya sel itu diberikan kepada sel yang besar, yaitu oosit sekunder untuk kemudian selanjutnya ke ootit. Sedangkan badan polar itu hanya kebagian sedikit begitu. Namun jika badan polar 1 belum terdegenerasi, maka akan melanjutkan meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar kedua. Jadi di akhir oogenesis akan dihasilkan 3 badan polar atau badan kutub. Namun sekali lagi badan polar itu akan segera terdegenerasi atau mengalami kerusakan atau kematian. Namun, nah itu tadi kalau oosit sekunder dibuahi, dia akan menyelesaikan pembelahan sampai terbentuk ootit untuk selanjutnya membentuk ovum. Namun bagaimana jika tidak dibuahi, maka oosit sekunder yang terovulasi akan mengalami disintegrasi atau pecah. Oke. Jadi ini adalah diagram tahapan oogenesis dimulai dari tahap proliferasi atau penggandaan di mana oogonium akan memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, kemudian mulai mengalami diferensiasi membentuk oosit primer. Untuk kemudian oosit primer menyelesaikan pembelahan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder yang berukuran lebih besar dan badan polar primer atau badan polar pertama yang lebih kecil. Selanjutnya oosit sekunder menyelesaikan pembelahan meiosis 2 menghasilkan ootit yang lebih besar dan badan polar kedua yang lebih kecil. Demikian juga badan polar pertama juga menyelesaikan meiosis 2 menghasilkan 2 badan polar sekunder atau badan polar kedua. Sehingga di akhir pembelahan meiosis dihasilkan 1 ootit yang berukuran besar dan 3 badan kutub atau badan polar yang berukuran lebih kecil. Ootit selanjutnya mengalami pematangan, menghasilkan sebuah sel besar yang disebut ovum atau sel telur. Setelah membahas tentang spermatogenesis dan oogenesis, kita bisa menyimpulkan bahwa ada perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis berlangsung di tubulus seminiferus di dalam testis, sedangkan oogenesis berlangsung di ovarium. Hasil dari spermatogenesis adalah 4 sel yang semuanya fungsional, yaitu berupa sperma yang haploid. Sedangkan hasil dari oogenesis adalah hanya 1 sel yang fungsional, yaitu ovum yang haploid. Sedangkan 3 sel yang tidak fungsional, yaitu 3 badan polar. Proses spermatogenesis terjadi terus-menerus, sedangkan proses oogenesis memiliki periode istirahat yang panjang. Ukuran sel hasil pembelahan itu sama kalau pada spermatogenesis. Sperma berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit. Sedangkan hasil pembelahan oogenesis itu berbeda. Ovum berukuran jauh lebih besar dibanding oosit maupun oogonium. Waktu berlangsungnya spermatogenesis dimulai ketika pubertas dan setelah itu berlangsung seumur hidup. Sedangkan proses oogenesis dimulai dari pralahir, pasca lahir, pasca pubertas hingga nanti berhenti ketika seorang wanita sudah mengalami menopause. Produk dari spermatogenesis itu seolah-olah tidak terbatas anak-anak ya, jadi bisa menghasilkan ratusan juta sperma sepanjang hidup. Sedangkan kalau pada oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum yang normal ya, 1 ovum per bulan. Oke anak-anak, demikian tadi diskusi kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.